Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mahendra Wardana di video ini, yaitu tetap pertemuan kedua namun dalam sesi praktek. Di kelas pemrograman kita akan mencoba menulis kode yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, yaitu tentang mengenal tipe data dan juga penjelasannya. Nah, di video ini kita akan coba menulis kode tersebut lebih detail dan bagaimana langkah-langkahnya agar kita berhasil dan lancar dalam menulis kode. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, bisa tekan tombol like. Jika ingin melihat video-video selanjutnya dan mendapat notifikasinya, bisa tekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar di bawah. Ya, kira-kira seperti itu, silahkan bagi yang berkenan. Oke, kita mulai praktek codingnya. Oke, teman-teman, kita pertama, terlebih dahulu, kita harus membuka Visual Studio Code yang sudah kita install sebelumnya. Dan kita sudah install SAMPP. Nah, dan juga di praktek ini kita belum menggunakan Google Chrome. Jadi kita fokus untuk menulis kodenya terlebih dahulu. Nah, untuk pertama kita perlu membuat sebuah folder di htdocs, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, itu ada biasanya diinstal di folder C, folder SAMPP, lalu di dalamnya ada htdocs. Nah, di dalam htdocs itu, teman-teman bisa membuat folder. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Seperti ini, teman-teman. Saya menggunakan Visual Studio Code yang ada di Mac. Jadi, semua sama, teman-teman, karena instalannya juga sama menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita buka dulu, klik ikonnya ini untuk membuka folder project-nya. Kita buka SAMPP. Kita membuat folder baru di sini. Kita namakan Unhi Pemrograman. Kita create. Lalu di dalamnya kita isikan pertemuan 2. Nah, kita open, teman-teman. Nah, otomatis akan terlihat di sebelah kiri itu ada folder pertemuan 2 yang akan kita isikan dengan tipe data yang akan kita tulis. Nah, di bagian ini adalah file-file PHP yang sudah kita buka. Jadi jika misalnya kita buka lebih dari satu, tinggal bisa kita lihat di sini ataupun juga di sini. Oke. Kita new file, caranya bisa di sini ataupun bisa kita ketik di sini. Nah, kita coba close di sini agar teman-teman lebih paham. Klik new file, kita pelajari terlebih dahulu itu adalah bagian yang pertama itu tipe data string, teman-teman. Kita contoh yang ada di layar pojok kanan atas, kita akan menulis ulang kodenya tersebut. Kita namakan string.php. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, kita isikan yaitu string. Kita buka dengan PHP ini. Ingat, langsung saja kita tutup di sini, teman-teman, biar tidak lupa nanti mengcodingnya. Selanjutnya, kita isi di dalamnya dengan variabel $x sama dengan titik koma langsung ya. Kalau saya biasanya, jika membuat sebuah nilai atau sebuah tag HTML, pasti saya buka sama tutup dulu, lalu saya akhiri dengan titik koma. Langsung saja hello world.
Terus yang kedua itu variabel Y, kita isikan nilainya dengan tanda petik 1 stringnya, hello world. Nah, kita echo. Echo ini kita artinya untuk menampilkan isi dari variabel tersebut. X, variabel X, terus echo, kita isi BR. BR ini artinya break, teman-teman. Echo, terus variabel Y. Nah, kira-kira seperti itu cara kita menulis kodenya. Jadi, teman-teman bisa coba untuk menulis kode seperti ini juga di laptopnya masing-masing. Kalau bagi teman-teman yang menggunakan HP, bisa juga menggunakan HP ya. Oke, itu adalah string PHP. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat integer. Nah, seperti biasa, seperti tadi juga kita buat sebuah file PHP di sini, integer.php. Ini penamaan file name-nya tidak harus integer ya. Bisa mengisikan nama filenya string, walau di dalamnya kita bisa, di dalam file string.php kita isikan nilai-nilai integer, itu bisa juga. Ini hanya mempermudah teman-teman untuk membuatnya saja ya. Misalnya saya membuat integer.php, teman-teman isikan juga coding-coding yang nilainya integer. Oke. Nah, kita tutup dulu di sini karena filenya sedikit, kita bisa lihat di sini saja. Nah, seperti awal yang tadi, saat kita membuat sebuah PHP, bahasa pemrograman PHP, kita harus buka dan tutup PHP tersebut. Nah, contoh di PowerPoint di materinya kita itu membuat sebuah variabel X yang kita isinya dengan nilai 5985 titik koma. Ya, ingat teman-teman, diisikan titik koma. Kalau tidak diisi nanti bisa error ya. Kita vardam variabel X. Ya, nanti teman-teman bisa coba dilihat di browsernya, tapi untuk di video ini kita hanya berfokus untuk menulis kode saja, teman-teman. Oke, selanjutnya kita membuat tipe data float. Ya, tadi kita buat di sini float.php. Kita buka dulu coding PHP-nya. Kita isikan $x sama dengan nilai desimal 10, kalau misalnya di bahasa pemrograman PHP itu komanya kita isikan titik. Titik itu artinya koma ya, teman-teman. 365. Terus kita vardam X. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kita coba buat tipe data boolean. Boolean.php. Oh, sorry, ini saya buat folder ya. Kita delete dulu. Boolean.php. Ya, di PowerPoint tidak diisikan tanda tutup buka PHP. Kalau di sini kita isikan. Kita membuat sebuah variabel X sama dengan isinya true. Variabel Y kita isikan false. Ya, jadi boolean itu adalah dua nilai, yaitu true atau false. Oke, selanjutnya teman-teman, kita membuat nilai null. Kita buat dulu null.php. Kita buka tutup bahasa PHP-nya. $x kita isikan hello world.
X kita lagi isikan dengan nilai 0. Lalu kita for dump dengan X. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, karena yang pertama, nilai X itu kita isi dengan string, selanjutnya variabel X-nya itu kita isikan nilai 0, otomatis variabel X itu akan berisi nilai 0, karena terakhir variabel itu diisi adalah dengan nilai 0. Seperti itu, teman-teman. Kita akan lanjut ke tipe data selanjutnya, yaitu tipe data array. Tipe array.php. Kita membuat ini array.php. Oke, kita buka dulu tanda PHP-nya. Nah, kita di sini di materi kita membuat sebuah variable cars dengan tipe data array. Ya, seperti itu saya buatnya. Saya buat array, tanda buka lalu tanda tutup, baru membuat stringnya. Nah, kita bisa mengisikan string beberapa dan banyak juga nilai di sini dengan pemisahnya koma. Seperti itu ya, teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, juga kita bisa isikan dengan nilai integer, boolean, float, dan yang lainnya. Nah, kita ikuti dulu yang ini, Volvo, terus kita isi BMW, selanjutnya Toyota. Lalu kita coba for dump as cars, seperti itu. Oke, seperti itu pembuatan variable array, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba membuat tipe data PHP yaitu objek. Nah, karena objeknya ini adalah sebuah tipe kelas yang dimasukkan ke dalam sebuah variable, jadi variable itu akan tipe datanya berupa objek. Jadi nanti yang di sini di tipe data PHP kelasnya ini sama juga akan kita buat di tipe data objek. Jadi satu saja ya, teman-teman. Nah, ini kita buat tipe data objek. Object.php. Nah, kita buka dulu tanda PHP-nya. Kita buat kelas yang namanya car. Kita buka tutup dengan kurawal ya, teman-teman. Ini adalah tipe tanda sebuah kelas. Di dalam kelas kita isikan sebuah variabel yang namanya color, titik koma, ingat. Selanjutnya public, as model, titik koma. Selanjutnya kita membuat sebuah construct namanya. Construct ini, sebuah function construct itu adalah apapun yang akan kita tulis di construct ini, itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Ya, ini di materi advance selanjutnya, teman-teman ya. Untuk sekarang kita pahami saja dulu. Di bagian ini, construct, kita isikan nilai color dan model. Lalu di dalam fungsinya ini, kita isikan this color. Nah, color ini kita ambil ke dari sini. Terus kita isikan dengan color. Dengan parameter yang ada di sini. Terus this model dengan model. Itu teman-teman. Terus kita public function. Nah, di sini kita membuat sebuah function yang namanya message return my car is a. Nah, kita menggunakan
tanda petik 2 di sini untuk membuat string agar kita bisa memadukannya dengan tipe data yang lain. Kita bisa isikan tanda titik di sini. Kita panggil variabelnya. Seperti itu, teman-teman, untuk membuat sebuah kelas. Nah, kelas tersebut kita masukkan ke dalam sebuah variabel objek namanya sekarang ya. My car. New car. Nah, kita isikan dengan color black, terus dengan model Volvo. Nah, saat kita eksekusi variabel ini akan tertulis seperti ini, teman-teman. Terus kita my car, kita panggil message-nya. Begitu juga kita bisa mengisikan atau mencoba yang lain ya, teman-teman. New car dengan yang lain, red, dan juga Toyota. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman kita untuk membuat sebuah tipe data objek. Nah, seperti ini tipe data objek teman-teman. Kita sudah praktek dari membuat string, objek, null, integer, float, boolean, dan array. Nah, silakan teman-teman coba membuat itu berbarengan dalam menonton video ini juga. Kalau misalnya ada kesulitan, bisa ketik di kolom komentar di bawah. Jika ada yang mau ditanyakan juga, bisa ketik di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan coba membantu, dan jika teman-teman yang lain berhasil membuat ketikan coding ini, bisa membantu teman-teman yang lagi bertanya di kolom komentar. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk materi di video ini, yaitu di kelas pemrograman pertemuan 2 sesi praktek, saya kira sudah cukup. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar di bawah. Oke, dan teman-teman jika suka dengan videonya, bisa like video ini dan juga tombol subscribe-nya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mengikuti sesi praktek pertemuan 2 ini sampai akhir. Semoga teman-teman bisa lebih cepat dalam mengetik. Nah, kalau ingin lebih cepat mengetik, teman-teman perlu sering latihan untuk mengetik 10 jari. Itu ada juga software-nya atau bisa dicoba juga secara online ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu di materi ini di video ini. Jika teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Salam coding.